Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ini password karena ada NU harus sayyidina. Ya, karena saya kemarin menghitung tentang sebelum banyak pertanyaan yang muncul menjelang Ramadan itu adalah kapan mulainya puasa. Sudah saya jawab semua di seluruh dunia namanya puasa itu dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Iya, maksud saya kenapa terjadi perbedaan? Tidak ada perbedaan. Seluruh dunia persis 1 Ramadan, cuma tidak baru. Tapi tidak beda, semuanya dari 1 Ramadan. Sampai hari kiamat itu potensi untuk berbeda itu sangat tinggi karena metodologisnya berbeda, caranya berbeda, manfaatnya juga berbeda. Dalam pengertian begini, kalau saya tanya, ini saya ajak serius sedikit, saya berdiri ya, saya tahu nggak disediakan kursi karena saya tidak terlalu berambisi terhadap kursi saya. Karena demokrasi selalu sekarang dikaitkan dengan kursi-kursi. Jadi sekalian, 2 tambah 3 kali 4 itu sama dengan berapa? 2 tambah 3 kali 4 berapa? 2 tambah 3 kali 4 20 apa berapa? Ya, sebagian 14, sebagian 20. Kalau 2 tambah 3 kali 4 20 itu jawaban. Kalau sekolahnya di ilmu MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan alam, yang benar 14 secara metodologis. Karena yang namanya ilmu matematika itu harus perkalian dulu, pembagian, penjumlahan, baru pengurangan. Jadi harusnya 2 tambah 3 kali 4 dulu. 3 kali 4 12 tambah 2. Tapi jawab 20 apa salah? Ya, sama dengan NU juga begitu, juga nggak salah. Tapi kalau mau dia salah, ya kita tidak usah jadi panitia surga karena ada kelompok kita itu. Ini surga, ini sesat, ini semuanya sekolah dia. Oke, sudah masuk hari Sabtu. Nah, semua tangan begini, ayo, semua tangan begini. Semua tangan begini, ayo. Ayo, gerakan. Semuanya lihat saya, ikuti instruksi saya. Yuk, lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. Saya akan buktikan supaya realitasnya tidak bisa dibantah. Yuk, lebih kencang lagi. Biarkan Tuhan yang menggerakkan, seolah-olah ini gerak dengan sendirinya. Lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi, ikuti instruksi saya. Ikuti saya. Ayo. Pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, 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 pegang dagu, pegang dagu. Mayoritas orang kita itu mudah dipolitisir. Dan saya baru kali ini ternyata begitulah masyarakat kita. Saya 9 kali tadi saya hitung dagu, melorot. Dagu itu di mana? Jadi satu orang aja. Jadi kalau saya jadi caleg pasti benar. Pasti. Ini dapil seluruh Indonesia lah. Sebenarnya saya masih bisa potensi untuk jadi caleg gitu. Jadi saya lihat cuman saya belum siap masuk neraka aja. Tapi bisa sebenarnya. Semuanya ikuti saya. Oke, Anda lihat peci saya warna apa? Oke, semuanya ikuti. Peci saya warnanya apa? Oke, celana saya warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Semut dalam kegelapan warnanya apa? Oke, aspal warnanya apa? Kelelawar tidurnya waktu? Tolong. Nanti biar dijelaskan Cak Nur. Ini. Biar dijelaskan Cak Nur. Jadi selama ini saya menghadapi orang-orang gila. Ini lupa ingatan semuanya. Kalau orang nggak bisa membedakan antara dagu dengan dahi, itu sudah gimana? Udah parah banget loh itu. Parah loh antara dagu itu semuanya. Kelelawar tidurnya waktu? Ya. Kelelawar tidurnya waktu? Ya.
berubah dalam 2 menit. Jadi siklus 5 tahunan nggak berlaku. 2 menitan orang kita ini. Kita itu tidak pernah rethinking, tidak punya well plan. Padahal agama itu sebetulnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebenarnya agama itu menyelesaikan 2 hal saja, dan itu bahasa Quran mudah sekali. Oke, baju saya warna apa? Oke, kapas warnanya apa? Awan warnanya apa? Gamping warnanya apa? Oke, sekarang bendera kita merah dan sapi minumnya? Sapi minumnya? Tapi masih banyak kelompok orang kaya-kaya. Dia ternyata ternak sapi tapi minumnya susu. Jadi nanti kalau diperah keluarnya air. Dan begitulah kurang lebihnya politisi itu sebetulnya sebagaimana orang bisa menyihir sesuatu. Di dalam bahasa agama namanya sahar. Sahar itu sihir, menyihir orang. Maka urusannya bukan benar salah. Bahkan nanti urusannya like and dislike, dan itulah yang disebut dengan kita ini ada paternalistik. Tidak usah sampai kepada dunia politik, beragama pun kita ukurannya pada tokoh, karena budaya kita adalah budaya lisan. Budaya lisan itu sandarannya bukan Quran hadis atau sesuatu yang tertulis, tetapi kata siapa. Kalau Anda beda dengan saya, pasti rujukannya bukan pada Qurannya gini, hadisnya beda. Tetapi menurut kiai saya begitu. Mestinya lebih benar kiai saya daripada Wijayanto. Dia sudah lama di Mekah, 7 tahun jadi TKI. Karena standar value itu kepada situ, maka budaya kita ini punya budaya yang tidak bisa mengkritisi mengkritisi kembali apa yang menjadi pemahaman kita. Dan itulah yang tadi dibahas dari A sampai Z. Jadi, saya sekalian, ini poin-poin yang menjadi PR bersama. Apa yang salah? Kesalahan kita pertama adalah bahwa mindsetnya yang berbeda. Maka kita harus merubah mindset. Tahu ya, mindset? Susah ngomong dengan bodoh-bodoh. Mindset mulu, gelap-gelap kosong. Oke, daun-daun itu warnanya apa sih? Oke, daun-daun warnanya apa? Iya, P3 simbolnya warna apa? P3 merah ya. Segila banget. Udah nggak jadi aja. Jadi saya kasih 20 pertanyaan, mayoritas akan salah, dari mulai dagu dengan dahi nggak bisa, dari mana sapi kok minumnya susu gitu. Dan saya sekalian, potensi kita itu pengen web karena itu dunia politik tadi yang dikuasai secara ekonomi. Maka sering saya tanya, kalau ada pengemis di depan rumah kita kasih Rp1.000, tapi kita pending, mohon maaf Pak Budi pengemis, saya kasih Rp1.000, pilih Rp1.000 sekarang, apa saya pending, minggu depan kesini saya kasih Rp5.000. Pengemis pilih 1.000 sekarang, apa minggu depan 5.000? Ya, Anda sangat menjiwai. Itu pengalaman apa pengetahuan? Karena budaya kita adalah budaya instan. Jadi pengennya ingin cepat. Kalau saya kerja dewan, maka transaksional. Karena dia transaksional, maka kalau saya segini, rekening saya harus sekian, taraf hidup saya harus sekian, pengembalian harus sekian, saya jadi bupati begini. Jadi rumor-rumor yang maju tak gentar, pilihlah yang benar, itu sudah lama. Jadi maju tak gentar, pilihlah yang bayar. Itu yang langsung melakukan, langsung dia tahu. Jadi bukan menangkap kejiwaan, memang dia melakukan. Jadi itulah sebabnya maka kita ingin web without work, dan itu musibah yang pertama. Musibah yang kedua, orang kita ini kehilangan pengennya itu pleasure without concerns. Pengennya orang itu mencari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, tetapi dimatikannya nurani. Nur aini. Nur itu apa? Cahaya aini. Cahaya mata yang disebut adalah mata batin, nurani. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nuroni. Jadi matang. Karena benda hidup dengan benda mati itu berkebalikan. Benda mati itu kalau tabrakan dengan benda mati pasti cekung.
mobil nabrak tembok, temboknya jadi cekung, ngobrol, atau mobilnya ringsek karena mati dengan mati. Tapi kalau benda hidup dengan benda hidup tabrakan pasti jebol. Kalau nggak saya pukul kepalamu insya Allah. Coba kemana? Jadi yang maju sana cembungnya lebih besar lagi. Dan itu hukum alam biasa. Jadi nurani ini nanti keberpihakannya kepada kebenaran, kepada kebaikan. Maka karena saya mohon maaf saya harus segera meninggal. Karena saya ada job yang sudah terlanjur kontrak saja. Enggak, saya terus terang saya masih realistis. Realis itu realnya saya hitung betul ya. Bukan, saya harus ke Indosiar, mohon maaf. Standnya jam 1. Standnya jam 1. Sementara dari sini akan agak jauh, jadi sudahlah. Jadi on cam saya sambut di sana aja. Tetapi saya ingatkan bahwa oke, supaya ada sesuatu yang saya tinggalkan untuk diingatkan dan saya bahas di Ma'iyah tahun depan insyaallah. Begini, Rasulullah bersabda, "Ihya masita fa innaka mayyitun." Kamu boleh hidup selama-lamanya, tetapi yang harus disadari di bulan Ramadan ini serius, ini jius. Harus cemungut ya, begini, kehidupan itu boleh kita jalani, tetapi harus ada pengingatnya, yaitu namanya kematian. Dan dalam hal ini teman-teman Nahdlatul Ulama jauh lebih oke. Dunia kematian, dunia itu paling hebat. Makanya dunia kuburan, kematian itu jauh lebih baik. Artinya kesempatan untuk ke ziarah, ke itu semuanya itu teman-teman jauh lebih baik. Kalau apa enggak di sini nggak bisa ingat kematian bisa, tetapi suasana itu lebih membentuk. Maka kalau ke kuburan lebih ingat mati. Ketika Rasulullah SAW itu pulang dari Mi'raj, ketemu malaikat Israel yang sudah nyawa, maka dipanggil mat. Apahil sudah mau itu satu kan. Sampaikan pada umatmu bahwa aku akan mencabut seluruh nyawanya yang hadir di sini satu persatu. Tidak peduli kematian itu akan didatangi, akan mendatangi manusia, tidak peduli pagi, siang, sore, malam, dan tidak ada syaratnya. Tolong Anda ingat, tidak ada syarat kematian itu harus sakit, itu tidak ada. Orang segar bugar langsung mati gak apa-apa, anak kecil langsung mati gak apa-apa, belum lahir mati juga biasa. Orang itu pasti M pertama itu metu, M kedua itu maut. Bahasa Arab, bahasa Indonesia mati, bahasa Malaysia mampus, bahasa Cak Nun mutia. Semua orang pasti antara maut dan mati, ini M ini semuanya. Ada yang metu langsung mati, ada yang metu meteng mati, ada metu manten meteng mati, ada metu manten meteng manak mati, bisa, tapi semua orang akan mati. Maka kematian itu digariskan 100 tahun yang lalu Anda tidak di sini, dan 100 tahun yang akan datang pasti tidak ada di sini. Ya belum tentu, kalau bentuk sekarang konotaris. Kalau masih hidup seluruh kekayaan saya ambil. Kekayaan saya cukup banyak. Mobil aja 4 rodanya. Istri saya 3 anaknya. Artinya apa? Paling tidak. Tapi kalau Anda sudah masih hidup, ambil kekayaan saya. Kalau saya masih hidup dan Anda sudah mati, maka kekayaan Anda untuk saya pasti tidak. Saya sekalian, tetapi saya mengatakan tolong dibocorin. Kata Nabi Muhammad nawar, mau selama utusan Tuhan, mau munas saja bisa bocor, kenapa nggak bisa? Iklannya wah bocor. Cintailah produk Indonesia. Saya sekalian, apa itu? Oke, banyak tanda-tandanya. Dan mati itu tidak peduli. Dan alhamdulillah kita itu sangat tidak sehat. Dalam pengertian piramida penduduk kita itu menggelembung di tengah. Jadi angka kematian itu banyak di usia muda. Dari mulai tawuran rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah tawuran itu. Jadi antara Pati Jumbo melawan Pati Ludo. Kebun-kebutan pasti juga anak remaja. Gak mungkin, sopo Mbah Promo.
Wes kalau boncengan aja. Orang-orang yang tripping, orang-orang yang narkoba rata-rata juga remaja. Jarang kita jumpai kakek-kakek tripping di perempatan. Mohon maaf, orang yang patah hati, broken heart, broken home itu rata-rata juga remaja. Jadi kematian itu kemungkinan umurnya sini. Terakhir katanya sini. Kalau dilihat, jadi aneh. Jadi rata-rata juga remaja. Yang aborsi rata-rata juga remaja. Seorang simbah-simbah kemana? Aborsi nanti. Dan itu potensi untuk mati banyak. Broken heart, broken home, remaja. Sana carikan tali karena ada yang bawa. Tadi nenekmu dilirik orang. Jadi prinsipnya bahwa potensi mati itu ada. Salah satunya dibajari 3. Mohon maaf kalau 3 itu sudah ada, berarti tanda kematian semakin dekat. Pertama, kalau sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai berubah. Kalau putih saibah itu sudah muncul, maka tidak disunahkan dan tidak dianjurkan untuk dicabuti, karena itu pertanda nur sudah mulai muncul. Maka hitam dugem harus ditinggalkan. Kalau dugem ya, dugem itu naik bajai duduk gemetar. Kata Nabi, 40 tahun kalau kebaikannya nggak ditambah, kemaksiatan yang dihentikan, maka sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia dan akhirat. Orang sekarang katakan life begins at 40. Maka hati-hati yang sudah 40 tahun ke atas, apalagi sudah jelas memutih. Insya Allah tidak lama lagi. Billahi taufik. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak. Malaikat cuma dibucat, dikasih kayak merah-merah biar enggak LKMD, londo kok pembiasi. Setelah sini Bu Ceri, ini ngecat sendiri. Ale, anak layang-layang, jadi terlalu. Jadi sekalian, maka berubahnya rambut tolong diperhatikan. Yang kedua, ini sebagai pengingat karena saya harus segera pergi. Kapan kematian itu akan datang? Ketika orang itu sudah mulai tidak berfungsi secara optimal organ tubuhnya, yaitu melihat sudah tidak dengan jelas, pendengaran sudah tidak begitu terang, ingatan sudah mulai lupa, anaknya mainan tali, cucunya main tali, no, bener, nek bener kok menet, itu lo bawelun, nek bener kok melet, cuman kabel, mbah kabel, bener kok menet, itu lo bawelun, nek bener kok melet. Kalau sudah begitu sudah dekat dengan kematian. Kalau orang Jogja, sekali lagi ingatkan, kalau mulai 10 B. B pertama belabur, buta, huruf. Baca SMS dijauh-jauhkan, FB tapi fontnya 24. Jadi dua kata scroll. Sudah dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai budek, yaitu pendengaran nggak jelas. Ciri-cirinya kalau telepon dari mulut ke kuping. Oh iya. Di seluruh dunia, mohon maaf, yang namanya handphone itu di sini dibikin speaker, di sini dibikin mic, itu sudah pas. Jadi paskin. Halo. Gimana? Oh, nggak jelas. Oh, dekat dengan kematian. B berikutnya sudah mulai beser-beser. Jadi duduk dalam 1 jam kencingnya 4 kali. B berikutnya sudah mulai batuk-batuk. Hati-hati mak, yang sudah batuk-batuk sudah dekat. Ciri-cirinya tidur suami istri sudah tidak perlu berhadapan. Sudah punggung-punggungan, boleh pegang guling. Apalagi dekat saja dan diusir sana, tidur luar sana. Batuk dulu. B berikutnya sudah mulai bau balsem, PPO, rumah sakit. Itu sudah alamat. Kerokan terus, hidungnya kebuka, putih, hebat nih, layarnya putih, ternyata salon pasti kurang. Dekat dengan B
berikutnya sudah mulai boyok pinggang. Jadi kalau ada mayan rebutan sandaran. Nah itu sudah dekat. Saya sudah ke 23 negara dan akhir bulan ini insya Allah saya ke Penghu, satu tempat di antara Wasiom sama si Tayu Pek. Itu ada pulau kecil namanya Penghu. Nanti saya kesana insya Allah. Itu kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya itu pasti mahasiswa dari berikutnya sudah mulai bingung, sudah mulai buyutan, sudah mulai yang lain-lain. Terakhir, kalau sudah mulai membungkuk, manusia itu ada kecenderungan menuju tanah karena tanah itu apapun yang diberikan akan ditarik kembali. Tanah kasih buah, buah jatuhnya ke tanah. Daun pun jatuh ke tanah, bahkan debu terbang pun ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju tanah, ke depan, ke samping atau gelidak. Yang itu akan sebentar lagi akan jadi gaya untuk penari-penari Indonesia yang sudah kehabisan gaya, ngebor, ngecor, kayak gelidak, kayak hula hoop, ada vibrator, ada patah-patah, asum, macan, kucing buarong, terakhir ada gaya goyang itik, tek. Itu gaya, maka orang ngantuk ke depan. Nggak ada orang ngantuk loncat-loncat. Ngantuk biasanya menunduk sambil memproduksi aqua. Maka ini diingatkan. Yang kedua, hub masihta, kamu boleh cintai apa saja tetapi pasti akan berpisah. Yang ketiga, ikmal masihta, kamu boleh amal apa saja tapi ingat pertanggungjawaban. Maka pengingat dari demokrasi, apapun boleh dilakukan tapi pertanggungjawaban di akhirat pasti. Tipikor KPK bisa Anda bohongi, Anda mau digantung di Monas sebelumnya jadi sampai sekarang. Tapi tidak bisa Anda akan lalui di akhir. Ini pengingat kita bersama. Ingatlah dalam kebaikan ada ketenangan, di dalam Anda maksiat itu ada keresahan. Jelas ya? Halo. Halo. Halo itu jawabannya he. Halo. Hai. Halo hai. Halo he halo. Halo he. Halo he. Biasanya udah 5 udah nggak cerdas. Baik, sudah sulit karena saya akan berpikir agak rasional, tetapi kalau bedakan antara dagu dengan dahi aja nggak bisa, sulit untuk saya teruskan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Assalamualaikum.